damai sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup bagi kita sampai saat ini. Renungan kita kali ini berbicara mengenai lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Baiklah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebab itu berkati kami dengan hikmat yang datang daripadamu untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dalam kitab Mazmur 19 ayat yang ke-11. Bunyinya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Saudaraku, saya mengatakan bahwa kecenderungan kita manusia itu ketika kita mengalami berkat, ketika kita mengalami kelimpahan di dalam hidup kita, ataupun ketika ada masalah persoalan yang kita hadapi, terkadang kita itu senantiasa mencari tempat atau sesuatu yang dapat menghibur dan memuaskan hati kita. Ada yang pergi ke tempat hiburan, ada juga yang pergi ke tempat wisata, ke mall, bahkan ke tempat belanja, bahkan ada yang sampai berlibur ke luar negeri dan lain sebagainya. Jadi uang tidak menjadi soal bagi mereka. Uang bagi mereka tidak menjadi masalah, sekalipun biaya yang harus dikeluarkan cukup tinggi. Yang penting mereka bisa puas dan mereka bisa terhibur. Ya, banyak tempat yang indah dan menarik yang di dalamnya itu penuh dengan segala tawaran hiburan maupun barang yang dapat memuaskan segala keinginan manusia. Ya, tidak lupa juga sampai kepada tawaran yang dapat menjerat manusia itu kepada dosa, seperti tempat hiburan malam. Bahkan ada obat-obatan yang dapat melepas segala pikiran dan membawa mereka ke segala pikiran dan membawa ke alam fantasi, dan itu sangat menggiurkan, dan masih banyak lagi sederet tawaran yang bisa menghancurkan hidup manusia. Jadi saya mengatakan bahwa kepuasan yang didapat dari semuanya itu hanyalah sifatnya sementara, tidak kekal dan tidak abadi. Entah hiburan yang biasa atau sampai kepada hiburan yang membawa kepada dosa. Tetapi saya mengatakan, sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, kita harus cukup cermat dan teliti untuk mencari hiburan yang tersedia. Jangan sampai karena kenikmatan sesaat membawa kita itu kepada dosa atau kita jatuh di dalam dosa. Jadi terlepas dari apa yang saya katakan tadi, saudaraku, ada hal yang dapat memuaskan segala keinginan kita, yang bisa melepaskan kita dari kejenuhan, dari kepenatan hidup, dan menyegarkan jiwa kita, dan melebihi dari apa yang ada di dunia ini. Menjadi pertanyaan kita, apakah hal itu? Yang pertama adalah Taurat Tuhan. Jadi Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Mazmur 19 ayat yang ke-8 bagian A. Jadi Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Jadi Taurat Tuhan itu sempurna, bahkan sangat sempurna adanya. Jadi Taurat Tuhan ini bisa kita sebut dengan firman Tuhan. Jadi Taurat Tuhan ini menyegarkan jiwa kita, membawa kekuatan dan rasa aman bagi kita. Jadi Taurat Tuhan ini benar-benar dipenuhi segala hal yang baik dan menuntun kita kepada kebenaran tentang Allah. Jadi Taurat Tuhan ini akan memberikan kekuatan bagi jiwa yang lemah dan juga pemulihan bagi mereka yang menderita. Jadi tidak ada yang dapat menandingi kesempurnaan daripada Taurat Tuhan ini. Oleh karena kesempurnaannya inilah, maka
firman Tuhan ini dapat memberi kesegaran bagi jiwa kita. Entah kita berada dalam kondisi berkelimpahan ataupun kekurangan seperti yang pernah dialami Paulus, tapi dia tetap bersukacita dalam Tuhan. Jadi ketika hati kita ini penuh dengan sesak, dengan masalah, maka firman Tuhan ini dapat menyegarkan kembali hati kita. Jadi beban kehidupan dapat terlepas oleh karena kuasa firman Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, saya mengajak kita, mari kita terus untuk bergantung kepada firman Tuhan dan percaya, yakini ya, ketika kita melakukan hal yang demikian, maka kita akan mendapatkan kesegaran setiap waktu. Jadi walau keadaan kita ini tidak seperti yang diharapkan, tetapi ketika kita mau hidup di dalam firman Tuhan, maka Tuhan ini akan memberikan suatu kekuatan yang baru yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Dan dengan kekuatan itu, saudaraku, kita dapat menghadapi setiap masalah dan menjalaninya dengan penuh keberanian, sehingga kita dapat menyelesaikan hal tersebut. Dan hal yang kedua, saudaraku, yang bisa melebihi emas dan lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu adalah peraturan Tuhan yang teguh itu. Jadi peraturan Tuhan yang teguh ini, saudaraku, akan memberikan hikmat kepada yang tak berpengalaman. Jadi dalam pasal 19, Mazmur 19 ayat 8 bagian B. Jadi firman Tuhan ini kekal selamanya. Jadi firman Tuhan ini kekal selamanya. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Jadi dia menyingkapkan segala rahasia bagi umatnya yang setia. Bahkan hal-hal yang tak pernah disingkapkan bagi kita oleh kebenaran firman Tuhan ini. Jadi saya mengatakan bahwa firman Tuhan ini memberikan kesaksian tentang sifat dan kehendaknya Allah. Jadi jika kita mau rendah hati dan mempelajarinya, Taurat Tuhan ini akan menjadikan kita bijaksana, memberikan hikmat tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Dan hikmat yang Tuhan akan berikan bagi kita itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi kita. Dan saya percaya hikmat itu akan mengalir ketika kita menghadapi suatu problema, suatu masalah di dalam kehidupan kita. Dan hikmat ini, saudaraku, tidak dapat diberikan oleh dunia, tetapi Tuhan berikan bagi kita untuk kita dapat menjalani hidup ini. Jadi hikmat itu hanya ada di dalam Tuhan. Hikmat itu kita dapat ketika kita mau merendahkan diri kepada Tuhan. Kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi saya percaya bahwa ketika kita mendapatkan hikmat itu, maka segala perkara yang kita hadapi pada saat ini, yang kita tanggung pada saat ini, saya percaya ada kekuatan yang akan Tuhan berikan bagi saudara untuk bisa menanggung, melewati itu ya di dalam kehidupan saudara. Karena Filipi katakan Filipi 4 ayat 13 katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagiku. Dan yang ketiga, saudaraku, yang lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu, saudaraku, adalah titah Tuhan yang tepat. Jadi titah Tuhan yang tepat ini menyukakan hati kita. Di dalam Mazmur 19 ayat 9 bagian A. Jadi firman Tuhan ini, saudaraku, adalah firman yang hidup. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dan Tuhan akan memberikan firman-Nya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi melalui firman Tuhan, saudaraku, Tuhan menghibur saudara dengan saya. Jadi Dia mau memberikan penghiburan, memberikan sukacita bagi kita. Oleh karena itu saya mengatakan, ketika kita dalam keadaan dan kondisi apapun, maka firman Tuhan ini akan bekerja untuk menjamah hidup kita. Di dalam keadaan yang kadang membuat kita tidak bisa lagi berpikir jernih, saudara, firman Tuhan ini membuat kita dapat melihat dengan terang, dengan cara pandangnya Tuhan. Jadi firman Tuhan akan memulihkan, firman Tuhan menyembuhkan, mengobati, menyegarkan, dan
menyukakan hati kita. Jadi hati kita yang sebelumnya sedih, saudaraku, diubahkan, saudaraku, menjadi hati yang gembira karena kasih Tuhan yang mengalir melalui firman yang Dia berikan kepada kita. Jadi saudaraku, saya mengatakan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, Dia akan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Dan Dia, Tuhan, juga akan membuat kita bersukacita atas segala sesuatu yang telah terjadi. Dia juga akan membuat kita bergerak atas Dia. Jadi apapun yang kita hadapi tidak akan membuat kita ini bersedih atau berwajah muram atau bahkan membuat kita ini bersungut-sungut, menggerutu, tapi melainkan kita bisa mengucap syukur karena apa? Ada kekuatan firman Tuhan yang ada di dalam pribadi kita. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, mari kita senantiasa untuk mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengandalkan firman Tuhan, maka itu akan memancarkan kebahagiaan pada kehidupan kita, pada wajah kita. Jadi firman Tuhan ini, saudara, memberikan kesukaan bagi hati saudara dan saya. Dan firman ini juga, saudaraku, akan membimbing kita kepada kebenaran yang sejati. Jadi jika kita menurutinya, saudaraku, saya percaya akan ada damai sukacita yang akan memenuhi hidup kita. Dan hati kita pun akan menjadi senang. Karena apa? Karena di dalam hati kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Hal yang keempat, saudaraku, yang lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu, saudaraku, ada perintah Tuhan itu murni. Jadi karena Dia murni, membuat mata kita ini bercahaya. Murni adalah bersih tanpa adanya noda dan celah, sesuai Mazmur 19 ayat 19 bagian B ini. Jadi perintah Tuhan itu, saudaraku, adalah terang bagi jalan kita, terang yang memimpin kita ke dalam kegelapan dunia. Jadi terang itu yang membuka mata kita ini dan menjadikan mata kita ini bercahaya. Jadi dunia ini, saudaraku, saya mengatakan dunia ini penuh dengan kegelapan. Tetapi ketika kita berjalan dalam terang firman Tuhan, saudaraku, maka kita akan melihat jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi saya mengatakan, saudaraku, bahwa kita ini akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat ketika terang itu ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga pasti akan mengangkat selubung yang tadinya menutup wajah dan mata kita, sehingga kita ini dapat melihat dengan jelas apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kesegaran jiwa, hikmat, kesukaan, dan pandangan ke depan yang jelas, saudaraku, ini merupakan bagian daripada firman Tuhan yang bisa kita dapatkan ketika kita ada di dalamnya. Jadi ketika kita dalam keadaan senang, susah, ataupun penuh dengan masalah, persoalan, dan kita mencari penghiburan melalui firman Tuhan, saya percaya maka apa yang kita lakukan ini, saudaraku, tidak sia-sia, saudaraku. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan kesukaan besar di dalamnya. Jadi tidak ada alasan atau hal lain yang membuat saudara dan saya melepaskan firman Tuhan. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena ketika kita mempelajari dan hidup di dalam firman Tuhan, saudaraku, kita akan mengetahui bahwa firman Tuhan ini merupakan suatu harta yang sangat berharga. Dan harta ini melebihi emas yang paling berharga sekalipun, saudaraku. Dan tidak ada yang lebih manis dan lebih murni daripada firman Tuhan ini. Jadi keindahan daripada firman Tuhan ini melebihi daripada manisnya madu. Jadi tidak ada hal lain yang dapat memberikan penghiburan, kesukaan, dan kenikmatan dibanding dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, tidak ada hal lain yang dapat memberikan penghiburan, kesukaan, kenikmatan dibanding dengan firman Tuhan ini. Jadi ini merupakan suatu kasih karunia bagi saudara dan saya untuk mengetahuinya dan membuat kita tidak mau
melepaskan hal yang sangat berharga ini dan terus ingin mencintai akan perintah-perintahnya. Ini firman Tuhan yang dapat saya bagikan, kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk kami menjadikan firman Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan ini adalah harta yang berharga, yang akan menuntun kami, yang akan membawa kami kepada Engkau Bapa, yang membuat kami semakin hari semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, materaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.